Perkenalkan, nama saya Elfrida Kristina Silalahi, NPM 190101010157. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengajaran puisi di kelas 5 dan pengajaran cerpen di kelas 6. Ini adalah tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi. Pengajaran tentang puisi di kelas 5. A. Metode yang saya gunakan untuk mengajarkan topik puisi tersebut ialah puisi dengan metode picture and picture dengan menggunakan media gambar, yakni metode pembelajaran yang mengajak siswa untuk mengamati sekumpulan gambar, misalnya gambar tanaman, tempat bunga, kupu-kupu, lingkungan alam, dan lain-lain. Jadi, metode picture and picture adalah metode yang dilakukan dengan mengamati suatu gambar secara langsung. Teknik pengamatan dilaksanakan di dalam kelas. Pada dasarnya, siswa senang dengan sebuah media yang menarik dan dapat dilihat oleh siswa. Oleh karena itu, siswa akan lebih peka atau lebih termotivasi untuk mengekspresikan apa yang dilihatnya. B. Media yang saya gunakan dalam mengajarkan topik puisi tersebut ialah gambar yang digunakan sebagai media dapat berupa gambar jadi. Misalnya, gambar dari majalah, booklet, brosur, selebgram, internet, dan lain-lain. Dapat pula berupa gambar, garis atau sketsa dalam pembelajaran membaca puisi. Ragam media yang berupa gambar dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan tokoh-tokoh puisi, gaya penyair, tipografi puisi, menjelaskan bentuk deklamasi, gambar-gambar gerakan senam, pemanasan, bentuk mulut dalam olah vokal, gambar gerakan dalam latihan olah nafas, gambar latihan imajinasi, hingga gambar berupa ekspresi-ekspresi total dalam membaca puisi. C. Pendekatan yang saya gunakan dalam mengajarkan topik puisi tersebut ialah pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan kajian sastra yang memiliki beratkan kajiannya terhadap peranan pembaca dalam menerima, memahami, dan menghayati karya sastra umum. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan peran yang sangat digunakan dalam pembaca terhadap karya sastra. Pembaca memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sebuah karya, merupakan karya sastra atau bukan. Tujuan penyair ialah memberikan kegunaan atau kenikmatan, ataupun sekaligus memberikan manfaat dalam kehidupan. Dari pendapat inilah dimulai pendekatan pragmatik. Menurut Wahyudi Siswanto pada tahun 2008, pada puisi Aku yang berjudul Aku, karya Chairil Anwar, tidak indah tetapi bermakna. Dalam sekali ia menggunakan bahasa-bahasa sederhana, namun maksud yang ia sampaikan pada pembaca berpengaruh besar pada pemikirannya. D. Alasan yang saya memilih media dan pendekatan yang saya pilih ialah karena dalam metode picture and picture dengan media gambar. Karena dengan metode ini, siswa akan lebih banyak berpikir kreatif, peka, dan termotivasi untuk mengekspresikan apa yang dilihatnya. Alasan saya memilih media gambar ialah karena dalam hal ini dapat menjelaskan apa yang dilihatnya, untuk mengungkapkan gerakan-gerakan yang dibuatnya agar sesuai dengan ekspresi wajah, bentuk vokal mulut. Dan alasan saya mengambil pendekatan pragmatik ini adalah karena pendekatan ini dapat memberikan nikmat saat membaca serta dapat berpengaruh pada penghayatan karya sastra yang ingin dibacakan. Demikianlah penjelasan saya tentang pengajaran puisi di kelas 5. Dan bagian E, saya akan mempraktekkan bagaimana cara pengajaran puisi tersebut. Saya ucapkan terima kasih.
Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengajaran tentang puisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang saya gunakan, media yang saya gunakan, pendekatan, dan juga contoh dari puisi yang akan saya sampaikan. Baiklah, sebelumnya saya akan membuat metode dan media dan juga pendekatan yang saya gunakan dalam mengajarkan puisi di kelas 5 SD. Baiklah, metode yang saya gunakan dalam mengajarkan puisi di kelas 5 SD adalah metode picture and picture. Di sini saya menggunakan metode tersebut agar anak-anak lebih mengekspresikan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka lihat dari gambar yang akan saya berikan. Dan mereka juga lebih luas dalam mengungkapkan kata-kata yang mereka akan tuliskan dalam buku mereka dan lebih menjelaskan tentang kata-kata yang sederhana yang mudah mereka pahami tentang puisi yang mereka buat dalam metode picture and picture. Baiklah, yang kedua adalah media. Media yang saya gunakan merupakan media gambar. Di sini saya menggunakan gambar bunga matahari. Mengapa saya menggunakan gambar bunga matahari? Karena dengan menggunakan gambar bunga matahari, mereka dapat lebih melihat langsung apa yang mereka pikirkan dan mereka dapat menuangkannya dalam bentuk puisi tersebut. Dan dalam mengekspresikan apa yang mereka buat, mereka juga dapat mengolah gerakan deklamasi, gambar gerakan-gerakan yang akan mereka buat dalam membacakan puisi tersebut. Mereka juga dapat mengolah vokal mereka, gambar latihan olah pernapasan, dan juga gambar latihan imajinasi berpikir. Sehingga gambar-gambar yang terdapat dalam apa yang saya tunjukkan, yaitu bunga matahari, dapat mengekspresikan total dalam membaca puisi, dan mereka dapat menggunakan bahasa-bahasa yang menurut mereka dapat mereka pahami dan lebih mudah mereka dapat. Baiklah, pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan pragmatik, di mana pendekatan ini adalah pendekatan yang mempunyai peranan penting dalam sastra, yaitu puisi, di mana dalam pendekatan ini penyair memberikan kegunaan atau nikmat atau sekaligus memberikan manfaat dalam kehidupan dan juga memberikan tentang apa yang akan mereka lakukan dan pikirkan dalam pembuatan puisi. Dan dalam pendekatan pragmatik ini, anak-anak diajarkan dalam menggunakan bahasa yang sederhana yang tidak mereka buat secara berlebihan. Mereka dapat melakukan puisi tersebut dengan cara sederhana, dengan bentuk sederhana, dan namun memiliki arti yang sangat penting, di mana maksud dari pendekatan pragmatik ini adalah pembaca dapat menyampaikan apa yang dia rasakan dan berpengaruh besar pada pola pemikirannya. Baiklah, di sini contoh yang saya ambil adalah puisi tentang bunga matahari. Ini adalah contoh puisinya. Baiklah, demikianlah praktek saya tentang menjelaskan media, metode pendekatan, dan juga contoh puisi yang saya ungkapkan dalam pengajaran puisi di kelas 5. Jika ada kesalahan dalam tutur kata atau dalam penjelasan saya mohon maaf. Akhir kata, saya mengucapkan banyak sangat terima kasih.